Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang larutan penyangga. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, pernahkah kalian melihat atau kalian melarutkan garam yang sangat banyak ke dalam segelas air, kemudian terdapat sedikit endapan garam? Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita melarutkan garam yang sangat banyak ke dalam segelas air, kemudian terdapat endapan garam. Nah, hal itu karena larutan tersebut sudah jenuh sehingga terdapat sedikit garam yang tidak dapat larut. Nah, hal tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, kemudian kalian dapat memahami dan menjelaskan konsep kelarutan dan hasil kelarutan, menjelaskan pengaruh ion senama terhadap kelarutan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, menghitung nilai KSP dan nilai kelarutan, serta kalian dapat memprediksikan terbentuk atau tidaknya endapan dari suatu reaksi kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelarutan, hasil kali kelarutan, serta pengaruh ion senama terhadap kelarutan suatu zat. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan dua kelompok pertanyaan. Nah, sekarang kalian coba cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk kalian yang berada di baris pertama dan baris ketiga, kalian menjawab pertanyaan yang P1. Kemudian untuk kalian yang berada di baris kedua dan keempat, kalian akan menjawab pertanyaan P2. Nah, Ibu beri waktu kalian 8 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi selama 7 menit. Setelah kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, nah sekarang kalian coba berbagi jawaban dan hasil diskusinya dengan teman kalian yang lain. Nah, yang tadi menjawab pertanyaan P1 harus berbagi jawaban dan hasil diskusinya dengan yang menjawab pertanyaan P2. Dan begitu pula sebaliknya, yang tadinya menjawab pertanyaan P2 harus berbagi jawaban dan hasil diskusinya dengan yang menjawab pertanyaan P1. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk berbagi jawaban selama 5 menit. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, Ibu beri waktu untuk presentasi selama 5 menit. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dan mengklarifikasi hasil diskusi kalian. Kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat yaitu yang pertama adalah jenis pelarut. Nah, jika kita akan melarutkan suatu zat dalam suatu pelarut, maka kita harus perhatikan terlebih dahulu sifat pelarutnya. Nah, jika kita akan melarutkan suatu zat yang bersifat polar, maka pelarut yang digunakan adalah pelarut yang bersifat polar. Ataupun jika kita akan melarutkan suatu zat yang bersifat nonpolar, maka pelarut yang digunakan harus bersifat nonpolar. Nah, jika kita melarutkan suatu zat yang bersifat polar di dalam pelarut nonpolar ataupun sebaliknya, maka zat tersebut tidak dapat larut dalam pelarut tersebut karena terdapat perbedaan kepolaran. Nah, yang kedua adalah suhu. Nah, jika kita melarutkan suatu zat di dalam suatu pelarut, kemudian kita naikkan suhunya, maka kelarutan zat tersebut akan lebih cepat. Nah, hal ini karena terjadi renggangan antar molekul zat tersebut yang diakibatkan karena adanya kalor. Nah, kemudian yang ketiga adalah ion senama.
jika kita menambahkan ion senama ke dalam suatu larutan, maka larutan tersebut akan mengalami pengendapan. Misalnya, kita menambahkan larutan NaCl ke dalam larutan AgCl, maka akan terdapat endapan AgCl yang diakibatkan karena penambahan ion senama, yaitu ion Cl-. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video percobaan tentang salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Kita larutkan minyak zaitun ke dalam air. Kemudian kita aduk dan kita perhatikan bahwa minyak zaitun tidak dapat larut di dalam air. Nah, hal ini karena minyak zaitun bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar, sehingga minyak zaitun tidak dapat larut di dalam air karena perbedaan kepolaran tersebut. Nah, sekarang kita larutkan minyak zaitun ke dalam minyak goreng. Kemudian kita aduk dan kita perhatikan bahwa minyak zaitun dapat larut di dalam minyak goreng. Nah, hal ini karena minyak zaitun dan minyak goreng memiliki kesamaan kepolaran, yaitu sama-sama bersifat non-polar. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang sukar larut dalam suatu pelarut. Nah, untuk menentukan hasil kali kelarutan dapat ditentukan dengan nilai Ksp. Nah, untuk menentukan nilai Ksp, misalkan kita mempunyai suatu reaksi, yaitu reaksi AMBN menghasilkan Ma plus ditambah NB-. Nah, maka nilai Ksp-nya yaitu konsentrasi A plus konsentrasi A plus pangkat M dikali konsentrasi B min pangkat N. Nah, misalnya kita mempunyai senyawa AgCl. Nah, maka AgCl ini akan terurai menghasilkan ion Ag plus ditambah Cl min. Maka untuk mencari nilai Ksp-nya yaitu maka nilai Ksp dari AgCl yaitu konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Nah, untuk mencari kelarutan dari AgCl dapat kita tentukan dari nilai Ksp. Nah, yaitu untuk nilai kelarutan dilambangkan dengan S, misal. Nah, maka Ksp-nya yaitu S dikali S. Maka Ksp sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar dari Ksp. Untuk memprediksikan suatu zat dapat larut atau tidak dalam suatu pelarut, maka kita harus membandingkan nilai Qsp dengan nilai Ksp. Nah, jika nilai Qsp lebih besar dari nilai Ksp, maka larutan tersebut akan mengendap. Jika nilai Qsp sama dengan nilai Ksp, maka larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Dan jika nilai Qsp lebih kecil daripada nilai Ksp, maka larutan tersebut tidak terdapat endapan atau semua zat dalam pelarut tersebut dapat larut. Nah, contohnya kita memiliki Aquades 100 ml. Kemudian kita tambahkan 1 ml PbNO3 0,01 molar.
1 ml. Kemudian kita tambahkan lagi NaCl 0,01 molar sebanyak 1 ml. Dan nilai KSP dari PbCl2 yaitu nilai KSP dari PbCl2 yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka kita pertama-tama harus mencari mol dari PbNO3 yaitu mol PbNO3 2 kali sama dengan konsentrasi dari PbNO3 yaitu 0,01 molar dikali volume PbNO3 yaitu 1 ml. Jika dikonversi menjadi liter yaitu menjadi 0,01 liter. Nah, maka mol PbNO3 yaitu 10 pangkat min 4. Nah, maka kita tuliskan reaksi dari PbNO3 yaitu PbNO3 2 kali menghasilkan Pb2 plus ditambah NO3 2 NO3 min. Nah, maka kita tuliskan molnya yaitu 10 pangkat min 4 mol. 10 pangkat min 4 mol. Nah, maka mol dari Pb2 plus yaitu 10 pangkat min 4 mol. Kemudian kita cari mol dari NaCl yaitu mol NaCl sama dengan konsentrasi NaCl 0,01 molar dikali volume NaCl yaitu 0,001 liter. 0,01 liter. Nah, maka mol dari NaCl yaitu 10 pangkat min 4 mol. Nah, sekarang kita cari mol dari Cl min yaitu kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. NaCl terurai menjadi Cl min ditambah Na plus. Maka tuliskan molnya 10 pangkat min 4 mol. 10 pangkat min 4 mol. 10 pangkat min 4 mol. Nah, maka mol dari Cl min yaitu 10 pangkat min 4 mol. Nah, kemudian kita cari nilai KSP dari PbCl2 yaitu kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. PbCl2 menghasilkan ion Pb2 plus ditambah 2 Cl min. Maka nilai KSP-nya yaitu konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi Cl min pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 2 sama dengan 10 pangkat min 12. Nah, nilai KSP-nya, nilai KSP dari reaksi tersebut yaitu 10 pangkat min 12. Nah, sekarang nilai KSP dari PbCl2 yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, maka nilai KSP lebih kecil daripada nilai KSP. Nah, maka pada larutan tersebut tidak terdapat endapan PbCl2. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat yaitu pengaruh ion senama. Nah, pengaruh tersebut dapat kita buktikan dengan perhitungan berikut. Misalnya kita mempunyai suatu larutan AgCl yang akan dilarutkan dalam air dan larutan AgCl yang akan dilarutkan dalam
NaCl 0,1 molar. Nah, KSP dari AgCl yaitu 2 kali 10 pangkat min 10. Nah, pertama-tama kita akan melarutkan AgCl dalam air, yaitu maka kita tuliskan reaksinya, yaitu AgCl menghasilkan Ag plus ditambah Cl min. Maka kita bisa tuliskan konsentrasinya dengan lambang S. Maka nilai KSP dari AgCl yaitu konsentrasi Ag plus ditambah dikali konsentrasi Cl min. Maka KSP sama dengan S dikali S. Maka KSP nya itu S pangkat 2. Nilai KSP nya dari AgCl yaitu 2 dikali 10 pangkat min 10. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Nah, kelarutan dari AgCl yang dilarutkan dalam air yaitu S sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 10, yaitu 1,41 dikali 10 pangkat min 5 molar. Nah, kemudian sekarang kita akan melarutkan AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 molar. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari ion Cl min, yaitu kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. NaCl akan terbagi menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, konsentrasi dari NaCl yaitu 0,1 molar. Nah, karena NaCl ini terurai sempurna, maka konsentrasi di Na plus juga sama, yaitu 0,1 molar. Begitupun Cl min yaitu 0,1 molar. Nah, karena konsentrasi ion Cl min yang dihasilkan oleh NaCl jauh lebih besar daripada ion Cl min yang dari AgCl, maka ion Cl min dari AgCl diabaikan. Nah, maka KSP dari AgCl yaitu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Nah, KSP AgCl yaitu 2 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag plus dilambangkan dengan S dikali konsentrasi Cl min yaitu 0,1 molar. Nah, maka maka kelarutan dari AgCl yaitu S sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 0,1 molar. Nah, maka kelarutannya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 9 molar. Nah, kelarutan AgCl di dalam air jauh lebih besar dibandingkan dengan kelarutan AgCl di dalam NaCl. Nah, semakin tinggi konsentrasi ion senama, maka kelarutannya akan semakin kecil. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang kelarutan, hasil kali kelarutan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, hubungan antara kelarutan dengan KSP, dan cara memprediksikan terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu larutan.
Nah, alhamdulillah kita telah bisa menyelesaikan semua materi tersebut. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.